Ya, silakan Mas Dwi bisa duduk. Apa kabar Mas Dwi? Baik Pak. Oh, baik ya. Begini Mas Dwi, kemarin itu saya sempat mendapatkan laporan dari beberapa rekan kerja dan beberapa teman Mas Dwi. Itu katanya Mas Dwi kemarin habis bertengkar dengan Mas Irul. Itu apa benar? Benar Pak. Kenapa bisa begitu Mas Dwi? Mungkin bisa diceritakan kronologinya? Karena salah satu teman saya mengambil job saya Pak, yaitu Irul. Oh, Irul lah. Itu job sheet-nya itu digunakan untuk apa? Untuk praktek Pak. Oh, gitu. Berarti job sheet itu diambil kemudian diapakan sama Mas Irul, Mas? Kayaknya dibawa ke kelas Pak. Terus saya di bengkel dan saya bingung Pak. Bingung begitu. Ya. Oke. Ya wajarlah jika mungkin saya di posisi Mas Dwi mungkin akan mengalami hal yang seru, kemudian mungkin juga sempat emosi, tetapi mungkin Mas Dwi nanti bisa belajar lebih baik lagi. Baik Mas, lalu pada kejadian itu Mas Dwi itu melakukan apa terhadap Mas Irul? Saya sempat bertengkar Pak. Ya, selain bertengkar, apa ya kejadian yang saat itu tuh apa selain bertengkar? Saya itu Pak, karena saya emosi saya membanting kunci Pak atau alat praktek. Begitu. Ya. Alasannya kenapa bisa seperti itu? Karena saya emosi Pak. Begitu. Ya, kesal Pak. Kesal ya. Seharusnya saya sangat sangat menyayangkan perbuatan Mas Dwi, tetapi mungkin saya juga sangat menghargai juga perilaku Mas Dwi itu tidak lebih buruk daripada hanya membanting alat praktik atau kunci ya. Itu mungkin nanti bisa memukul atau apa kan itu lebih buruk, tetapi masih menghormati Mas Dwi, perbuatannya tidak seburuk yang seperti mungkin memukul Mas Irul atau sampai melukai. Nah, selanjutnya kira-kira begini Mas, membanting alat praktek itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas tidak Mas? Tidak Pak. Tidak lah. Kenapa menurut Mas Dwi itu keyakinan kelas itu dilanggar? Kira-kira kenapa? Karena apa? Karena ya itu Pak, saya kesal. Oh, kesal. Akhirnya berarti keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Mas? Itu Pak, menghormati teman. Oh, menghormati teman. Ya. Nah, menurut Mas Dwi menghormati teman baik itu yang sedang praktek maupun yang berada diskusi di dalam kelas itu penting tidak? Penting sekali Pak. Nah, oke, kalau penting berarti Mas Dwi sudah yakin ya bahwa menghormati teman itu penting ya Mas ya? Penting Pak. Oke, kalau sudah yakin bahwa itu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan ketika sedang marah atau emosi? Saya akan mengendalikan emosi saya Pak. Selain itu? Ya lebih sabar lagi. Oh, lebih sabar. Ya. Baik. Nah, terus Mas Dwi itu bersedia tidak untuk memperbaiki perbuatan ini? Bersedia. Siap bersedia ya? Siap. Nah, dengan cara apa Mas Dwi melakukan kesediaannya ini untuk melakukan perbaikan di masalah ini? Ya, saya akan lebih bersabar lagi. Jika seperti itu terulang, saya akan melaporkan kejadian itu ke guru ampu praktek saya Pak. Praktek. Selain itu bagaimana? Setelah itu ya itu tidak ada lagi pertengkaran. Oh, tidak ada pertengkaran. Oke, baik. Nah, itu tindakan yang tepat sekali yang akan kamu perbaiki Mas Dwi. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat, tetap sehat, sukses ke depan. Oke, terima kasih ya Mas Dwi klarifikasinya, tetap sukses selalu. Oke. Ya, Pak. Silakan kembali ke kelas ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu, kelas 12 TBSM 2 SMK Negeri 1 Saburan. Di sini saya sangat senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Pak Riyadi mengenai topik pengendalian diri terhadap perilaku yang membuat amarah atau emosi. Kedepannya saya akan lebih bersabar lagi dan bisa mengendalikan emosi saya dan bisa menghormati teman sekelas saya. Setelah itu saya akan menjadikan diri atau pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Silakan Mas Aldi bisa duduk dulu, Mas. Oke, Pak. Oke. Apa kabar Mas Aldi? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, Mas. Oke. Sehat ya, Mas? Ya, Oke. Begini, Mas. Kemarin itu saya mendengar laporan dan mendapatkan laporan juga dari beberapa guru, itu katanya Mas Aldi itu sering terlambat datang ke sekolah. Itu betul atau tidak, Mas? betul, Pak. Oke. Nah, menurut ingatan Mas Aldi itu berapa kali terlambat, Mas? Mungkin 3 sampai 4 kali, Pak. Oke, 3 sampai 4 kali. Terakhir terlambat kapan, Mas? Mas? Kemarin. Kemarin. Hari Senin, Pak. Oh, hari Senin terlambat juga. Ya, Pak. Oke. Gini ya, Mas. Kalau terlambat itu suatu kesalahan bukan, Mas? Iya, Pak. Oke, kesalahan ya. Jadi begini ya, Mas, berbuat suatu kesalahan itu biawi, tetapi setiap orang itu wajib juga untuk belajar dari kesalahan tersebut supaya menjadi lebih baik lagi. Paham ya, Mas? Ya, paham, Oke, Pak. setuju ya, Mas? Setuju. Oke. Nah, sekarang begini, Mas, mari kita cari solusi bersama terkait keterlambatannya Mas Aldi. Nah, sekarang begini, Mas. Mungkin Mas Aldi bisa menyampaikan alasan sering terlambat datang ke sekolah itu apa? Ya, salah satu faktor yang menyebabkan saya terlambat berangkat sekolah karena tidur larut malam, Pak. Begitu. Tidur larut malam mungkin jam berapa sampai malamnya itu, Mas? Jam 1 sampai jam 3 malam, Pak. 3 dini hari itu berarti Ya, ya. Pak. Berarti kamu kadang mungkin hanya beberapa jam untuk tidur, kemudian berangkat ke sekolah dan akhirnya Ya, telat. Pak. Ya, Begitu ya, Mas. Oke. Kamu tahu kan? Kita kan, Mas? Ya, tahu, Pak. Oke, tahu. Nah, kalau terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak, Mas? Tentunya tidak ya, Pak. Oke, tentunya tidak ya. Berarti Mas Aldi sudah sadar ya. Ya, Pak. Oke. Nah, menurut Mas Aldi, kalau datang ke sekolah itu kan artinya sudah bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Lah, menurut Mas Aldi itu keyakinan kelas apa yang sudah Mas Aldi langgar? Ya, tentunya salah satunya kedisiplinan ya, Pak. Karena berangkat tidak sesuai jam yang ditentukan oleh kelas kita atau sekolah. Oke. Nah, selanjutnya Mas Aldi kan tadi menyampaikan kedisiplinan lah. Kedisiplinan menurut Mas Aldi itu suatu hal yang penting atau suatu hal yang tidak penting? Ya, tentunya sangat penting sekali, Pak, bagi seorang siswa seperti saya ini, Pak. Oke, jadi penting ya. Jadi Ya, Pak. begini ya, Mas. Kedisiplinan itu menjadi hal yang penting, dapat melatih kita untuk lebih menghargai waktu, kemudian untuk menjadi menjadi acuan kita supaya bisa menghargai orang-orang di sekitar dan menjadi acuan untuk melatih dia. Begitu ya, Mas? Ya, Paham Pak. ya, Mas? Oke. Selanjutnya mungkin Mas Aldi punya perasaan apa karena sudah melanggar itu atau mungkin sudah sering kali terlambat. Perasaan Mas Aldi itu sekarang apa? Sangat menyesal, Pak, karena banyak alpanya gitu, Pak. Oh, berarti dengan keterlambatan nanti mungkin dilibatkan dengan alpa gitu ya, Mas, karena mungkin disuruh berapa pulang gitu. karena keterlambatan berapa menit, Mas? 5 menit. Oh, 5 menit pulang. Oke ya, Mas. Oke. Nah, karena udah menyesal Mas Aldi, langkah selanjutnya apakah mungkin sudah minta maaf atau belum, Mas, ke pihak mungkin ke orang tua atau ke guru yang bersangkutan atau yang lain? Belum, Pak. Belum. Tetapi ada rencana untuk meminta maaf ya, Mas? Ya, pasti ada ya. Oke, pasti ada. Kapan itu, Mas? Nanti atau mungkin kapan? Nanti, Pak, setelah Oke, ya. Baik ya, Mas. Tindakan Mas Aldi sudah mencerminkan karakter baik, itu bisa dicerminkan dengan Mas Aldi dengan akan berniat segera minta maaf kepada guru yang bersangkutan. Oke. Nah, sekarang begini, menurut Mas Aldi apa solusinya untuk datang tepat waktu ke sekolah? Mungkin solusinya saya akan tidur lebih awal, Pak. Oke, tidur lebih awal. awal. Dan jangan mainan HP ya. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi Mas Aldi sendiri sudah menemukan solusinya. Selain itu, nanti Mas Aldi akan
berjanji ya Mas dan membuktikannya ya Mas. Ya. Oke baik. Nah jadi semoga nanti juga saya akan bekerja sama dengan orang tua Mas Aldi supaya nanti bisa mengkomunikasikan, memberi motivasi untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu. Begitu ya Mas ya? Ya, Pak. Oke bisa dimengerti ya Mas? Bisa, Pak. Oke bisa. Baik Mas. Nanti setelah saya persilakan untuk menuju ke kelas lagi, silakan apa-apa yang sudah kita sepakati tadi silakan dikerjakan. Sepakat ya Mas? Ya, Pak. Oke, tetap sehat, tetap semangat belajar ya Mas. Ya, Pak. Sukses selalu ya Mas Aldi. Amin. Oke, silakan bisa kembali ke kelas ya Mas. Ya, Pak. Oke, Mas. Ya, Pak. Oke. Ya, permisi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Anggoro dari kelas 12 TPSM 2. Di sini saya ingin berterima kasih kepada guru saya Pak Riyadi karena telah mengajak saya untuk mendiskusikan tentang keburukan saya, yaitu berangkat sekolah terlambat. Tentunya di kesempatan kali ini saya sangat menyesal sekali karena sering terlambat ke sekolah dan mendapatkan konsekuensi yaitu dipulangkan ke rumah. Dan saya ingin merubah keburukan saya yaitu untuk berangkat ke sekolah lebih awal. Tentunya tidak tidur terlarut malam. Dan untuk meningkatkan kedisiplinan saya agar saya ke sekolah tepat waktu. Dan sekian tentang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.